Halo anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi penamaan senyawa, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penamaan senyawa biner antara unsur logam dengan unsur non-logam. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang penamaan senyawa biner antara dua unsur non-logam, di mana penamaan itu dengan menunjukkan banyaknya atom dalam molekul yang dituliskan dengan menggunakan awalan Yunani. Yang mana kalau 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 tetra, 5 itu penta, 6 itu heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 itu deka. Dan untuk mono itu sering tidak disebutkan. Dan mono itu hanya digunakan untuk unsur kedua. Sedangkan unsur pertama itu seringkali tidak digunakan. Bukan seringkali, tapi memang tidak digunakan pada unsur pertama. Kita langsung lihat contoh. Ini ada SO2, SO3, PCl5, dan juga N2O5. Di sini kita lihat bahwa SO2 jumlah S-nya 1, O-nya 2. S ini kita langsung tulis saja sulfur, tidak ditambah mono di depan. Jadi untuk mono itu pada umumnya itu digunakan untuk unsur kedua. Kalau jumlah unsur kedua itu hanya 1. Jadi di sini kita tidak perlu tulis mono sehingga langsung sulfur. Karena di sini O-nya ada 2, maka ditambah di depan dioksida. Jadi sulfur dioksida. Kalau di bawah ini SO3, di sini O-nya ada 3, maka ditulis trioksida, jadi sulfur trioksida. Kalau seandainya di sini O-nya ada 4, maka sulfur tetraoksida, sulfur tetraoksida. Oke, kita lihat PCl5. PCl5, P ini fosforus atau fosfor, dan Cl ini klorida. Di sini kita lihat bahwa jumlah Cl-nya ada 5. Kalau 5 berarti penta, maka ditulis fosforus pentaklorida. Fosforus pentaklorida. Kalau seandainya di sini PCl3, maka Cl-nya akan menjadi triklorida. Jadi nanti akan dibaca fosforus triklorida. Terus berikut N2O5. Jumlah N di sini 2, O-nya ada 5. N-nya ada 2, maka kita tulis di depan. Ingat, kalau mono untuk unsur pertama kalau jumlah 1 tidak perlu ditambah mono di depan. Tapi kalau jumlahnya 2 ke atas, maka harus ditambahkan. Ditambahkan awalan Yunani. Maka di sini dinitrogen, karena jumlah nitrogen ada 2, maka dinitrogen, dan oksigennya ada 5, maka pentaoksida. Dinitrogen pentaoksida. Dan senyawa tertentu dengan H, biasanya kata hidrogen itu diganti dengan asam. Kita lihat contoh. Ini ada HF dengan HCl. Di mana HF ini H hidrogen, F itu fluorida. Sehingga ditulis hidrogen fluorida, atau juga H ini diganti dengan asam sehingga dibaca asam fluorida. Yang berikut HCl. Ini hidrogen klorida, atau juga kita bisa baca dengan asam klorida. Kita lihat tentang penamaan senyawa poliatomik. Ingat, kalau untuk senyawa biner antar unsur non-logam dengan non-logam, maka kita pakai awalan Yunani. Penamaan senyawa poliatomik berarti lebih dari 2 atom. Mana ion poliatomik adalah partikel bermuatan yang mengandung 2 atau lebih atom yang terikat secara kovalen. Nah, di sini kita bisa lihat ada anion-anion dari poliatomik. Ada Cn atau cyanida, Cn-, CO3-2- itu karbonat, HCO3- itu hidrogen karbonat, dan seterusnya. Jadi di sini adalah nama-nama anion. Ini anion-anion
dan namanya. Cara bacanya atau cara tulisannya seperti ini. Dan harus diingat bahwa kalau polyatomik berarti lebih dari 2 atom. Nah, di sini sudah ada anion. Anionnya ada 2, 1, 2. Nanti ada kationnya. Sehingga nanti jumlah senyawa, jumlah unsur dalam senyawa polyatomik tersebut itu lebih dari 2. Kalau di sini untuk CN ini kalau dia bereaksi dengan H maka akan membentuk HCN- atau asam sianida atau hidrogen sianida. Di situ kita bisa lihat bahwa jumlah atomnya itu menjadi 3. Berikut penamaan senyawa AYBX yang terbentuk dari kation AX+ dan anion BY-, di mana nanti nama kation akan ditambah dengan nama anion. Kita langsung lihat ke contoh. Di sini kalau kation kan bermuatan positif, anion itu bermuatan negatif. Nah, kita lihat kation. Kalau kationnya H+ dan anionnya CN-, maka rumus senyawanya akan menjadi HCN. Oke, di sini muatannya plus, ini muatannya min. Muatannya min sehingga akan menjadi HCN. Ini kita bisa lihat penamaan senyawanya itu AYBX, yang mana terbentuk dari kation AX+ dan anion BY-. Nah, di sini X ini akan ditempatkan di depan B dan Y ini akan ditempatkan di depan A. Seperti ini. Jadi ini karena ini plus dan min sama-sama 1, maka nanti akan menjadi HCN saja. Kita lihat yang kedua, H+, kationnya H+ dan anionnya CO3 2-. Nah, 2 ini akan ditempatkan di depan H dan 1 ini akan ditempatkan di depan CO3 sehingga akan menjadi H2CO3 dan nama senyawanya adalah asam karbonat. Kita lihat lagi H+ dan SO4 2-. 2- ini akan ditempatkan setelah H dan plus 1 ini akan ditempatkan di depan SO4. Karena ini 1 maka tetap saja sehingga akan menjadi H2SO4 dan nama senyawa adalah asam sulfat. Oke anak-anak, untuk lebih memahami penamaan senyawa biner antar unsur non-logam dengan non-logam dan juga penamaan senyawa polyatomik, silakan selesaikan LKPD yang akan Ibu kirimkan via grup WA kita. Dan jika mengalami kesulitan, silakan bertanya. Selamat pagi, semangat selalu, Tuhan memberkati.